Kembali lagi di TPU. Ya, Ya, lanjut. ya udah nggak usah itu biarin aja. Kembali lagi di Siniar TPU Cerita perhantuan umum. Gas. Ya, Gua review apa nih? Ntar dulu dong, sebelum review kita ngobrol dulu nih. Setelah vakum berapa bulan nggak pernah nongol lagi? Setahun. Yang bener mana nih? Iya, akhirnya setelah kesibukan masing-masing dikuasai oleh kesibukan kita, malam ini kita berhasil mengalahkan kesibukan kita masing-masing untuk ngumpul bareng nonton lagi. Dan film Apa ini yang kita tonton? yang kita tonton apa tadi? Dasim. Dasim. Ya, jin yang mengganggu rumah tangga dan keharmonisan antar umat manusia ya. Keren banget sih. Ya gitu kan ya tadi ya. Kayaknya sih gitu. Nah, karena tadi gue liat lu paling fokus nontonnya kan, ada sisipan-sisipan kayak ini harusnya nggak gini nih, harusnya gini nih. Nah, lu udah yang pertama nge-review duluan guys. Gua duluan. Oke. Menurut gua ini film kayaknya lebih cocok disebut sinetron sih sebenarnya. Kayak kurang. Kalau menurut gua ini Kalau menurut gua ini film memang dari sisi horornya gua melihat nggak begitu banyak ya. Karena film ini kayaknya dibangun antara hantu dengan drama. Bahkan kalau misalkan tadi gua nonton tuh sejam pertama itu kita ya masih banyak nontonin dramanya sih ketimbang horornya ya. Ya meskipun ada jump scare yang ya menurut gua sih masih agak sedikit mengganggu ya. Belum masuk kategori yang aman sih menurut gua jump scare-nya. Jump scare-nya itu lebih ngagetin ketimbang penampakannya sih kalau menurut gua. Kalau dari segi cerita gua kira masih terlalu dramatis sih. Masih banyak adegan-adegan yang ya terlalu sedikit agak berlebihan. Ya baik itu di realita ataupun di cerita itu masih menurut gua masih berlebihan sih. Itu sih sedikit review dari gua sih. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua kayak ini kan film horor ya, harusnya kan yang ditampilin tuh horornya. Oke. Kecuali emang, nah gue nggak tahu nih, ini tuh tipe film yang drama horor atau emang murni horor aja gitu. Kalau emang lagi musimnya gitu kan ya? bisa jadi. Soalnya kalau emang itu drama horor, kayaknya apa namanya, part dramanya tuh lebih banyak daripada horornya. Ya betul. Makanya Itu seperti yang saya gua sampaikan tadi kan. iya, sebenarnya kalau emang mau dilihat efek kerusakan dari Jin Dasim itu ya cukup bagus. Karena kita ngelihat konflik-konfliknya, konflik ke antara suami istri, antara mantu dan mertua, antara majikan dan ART. Nah itu kan konfliknya dibikin semua tuh antara pertemanan, di lingkungan kerja. Nah itu kan dampak kerusakan dari perbuatan si Jin Dasim ini cukup menggambarkan sebegitu merusaknya. Cuman karena porsinya terlalu banyak, akhirnya porsi hantunya jadi sedikit. Karena sedikit itu jadi nggak dijelasin Jin Dasim itu mungkin ada asal usulnya. Terus kayak kenapa nih tiba-tiba Jin Dasim itu mengganggu kan? Maksudnya semua orang kan berumah tangga nih. Pasti. Tapi di cerita ini si tokoh utamanya tuh diganggunya abis-abisan banget gitu. Nah itu kan ya walaupun nanti dijawab di bagian akhir ya ada plot twistnya, tapi kayak perlu dijelasin Jin Dasim ini itu apa gitu. Selain cuma diceritakan ini ada jin namanya Dasim yang tugas job desk-nya mengganggu rumah tangga dan keharmonisan antara manusia. Nah itu kayaknya perlu dijelasin. Dan tadi juga menarik pas sedikit dikutip kitab Syamsul Ma'arif tuh. Kenapa kitab itu disegel, terus simbol-simbol di kitab itu tuh yang dirobek. Ya kan? Nah itu kenapa? Nah itu sebenarnya kalau itu dijelasin lebih nggak harus detail sih. Iya. Maksudnya buat orang awam kayak gua yang nggak tahu tentang perjinan kayak gitu, terus tentang kitab kuning kayak gitu, nah itu biar lebih relate aja. Soalnya itu kan kalau gue nangkepnya ya, ini bisa dikoreksi nanti buat yang udah nonton atau yang belum nonton dan akan nonton. Itu kan dari robekan kitab kan awalnya. Nah, kenapa dari robekan kitab itu bisa entah itu menimbulkan iya dampak yang sedahsyat itu iya gitu, kan?
entah karena robekan itu akhirnya jadi jimat kah atau jadi penakluk jinnya kah supaya nurut dan akhirnya bisa disuruh untuk merusak rumah tangga si karakter apa tokoh utama ini kan. Nah itu kan Itu nggak dijelasin ya. nggak dijelasin, tiba-tiba konfliknya banyak, berentet tuh konfliknya tuh. Kalau untuk storytelling masalah per plot twistan itu cukup bagus karena kita dibikin nebak siapa yang jahatnya, Banyak plot twistnya ya. Iya, kalau untuk plot twistnya untuk pokoknya kalau untuk film drama itu udah bagus. Tapi karena ini horor jadinya agak kurang aja gitu. Itu sih kalau dari gua. Ya itu gue setuju sama pendapat mereka berdua tadi, pendapat Ibnu sama Boges. Orang susah. Kenapa hidung gatal? Film itu sangat banyak plot hole-nya gitu ya, plot-plot bolongnya yang tadi udah disebutin Sebeu itu sebenarnya harusnya mungkin bisa lebih banyak dieksplor karena mungkin lebih banyak drama jadi orang tuh nggak menikmati porsi horornya karena porsi horornya gue harus jujur tuh kurang gitu. Ya mungkin kalau seandainya dari 100% horornya mungkin kayaknya cuma 30 atau enggak 40 yang mungkin harusnya lebih banyak gitu porsi horornya bisa sampai 60. Ini dramanya bisa sampai 65 bahkan 70 gitu porsi dramanya. Kalau aja porsi horornya bisa lebih banyak, itu mungkin akan on the point gitu, akan lebih tepat gitu untuk menggambarkan kayak gimana film Dasim ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harusnya pengenalan tentang tadi apa yang sama sih sebenarnya sama kayak Sebeu, pengenalan karakter Dasimnya, terus pengenalan kitabnya, kenapa dirobeknya itu kalau banyak lebih dikenalin itu akan bisa lebih bisa menyempurnakan film ini. Jadi menurut gua FTV banget lah film ini. Itu kan dari segi porsi cerita antara horor dan dramanya, tentang plot twistnya, tentang plot hole-nya. Nah, kalau dari segi ini sebenarnya bukan ranah kita, cuman kita sotoy-sotoyan aja ya buat seru-seruan doang. Acting. Nah, menurut lu dari segi acting tuh gimana? Nih sepenglihatan kita sebagai orang awam aja ya, bukan sebagai profesional profesional acting yang berhak mengomentari, enggak. Ini cuman ya buat seru-seruan aja sebagai orang awam yang melihat itu gitu. Dan tujuan dari ngobrol ini bukan udah mau ngambil. Maksudnya biar nggak salah paham kan, tujuan dari ini bukannya bukannya merendahkan atau mengkritik, cuman kayak ada yang ganjel aja gitu. Kalau Tangannya kayak Upin kecil bener. Upin dulu dong baru itu. Oh, Upin Ipin. Kalau gua suka sama karakter Meriam Bernina sih. Gua di awal kayaknya tokoh utama penjahatnya Meriam Bernina nih. Ternyata ya tonton aja sih sendiri nanti. Ya dia kayak memberikan nyawa di film ini menurut gua Meriam Bernina. Kalau karakter utamanya si Sarma ya oke sih, cuma gua agak asing sama namanya siapa sih? Nama karakternya apa nama aslinya? Nama asli ya? Nah, itu gue belum kenal. Ya, kalau yang cowoknya siapa namanya? Omar Daniel. Omar Daniel udah sering main di film horor sih, dan gua udah nggak asing sama dia. Tapi untuk kali ini kan dia cuma sebagai suami. Kalau biasanya dia aktingnya lebih ke, bahkan dia biasanya sering jadi tokoh utama di balik perhantuannya biasa ya. Cuman karakter dia di film ini yang lumayan meskipun nggak mendominasi. Ya ini kan didominasi sama Sangma sebenarnya. Ya bahkan karakter di sini ada Adinda Thomas dan lain sebagainya. Menurut gua di awal-awal gua nonton film ini kayaknya film ini banyak amat karakternya. Kayaknya habis ada ini tiba-tiba ada ini, ketemu ini, kayaknya banyak banget. Agak sedikit bikin capek sih awal-awal nonton film ini. Tapi ya akhir-akhir oke, udah lumayan sedikit. Udah lumayan pembangunan ceritanya sih, udah lumayan. Pembangunan karakternya lumayan lah. Ya tetapi masih gua note bahwasanya film ini pembangunan ceritanya masih terlalu panjang. Ya, jadi pembangunan karakternya itu terlalu panjang banget ya. Itu sih kalau menurut gua. Monggo. Ya mungkin karena tricky juga ya. Emang karakternya banyak dan semuanya tuh dikasih konflik gitu. Jadi bukan kayak cameo sekedar ada terus dialog-dialog penyambung cerita gitu, enggak. Semuanya tuh terlibat dalam konflik. Makanya trikinya di situ, pengen dikasih porsi
supaya konfliknya ini berasa, berarti kan ada pengenalan karakter tuh. Ya. Nah, karena setiap karakter itu punya pengenalan karakter masing-masing walaupun gak mendalam ya, akhirnya karakternya si Dasim ini yang berkurang. Ya. Kayaknya. Nah, Nah, karakter Dasimnya ini. iya, karena kan ya dengan durasi segitu, dengan karakter segitu banyaknya kan, ya ngebagi porsinya agak sulit juga gitu. Betul. Cuma secara overall ya lumayan lah, bagus lah gitu. Tapi gua ada tambahan. Oh, ada lagi. Gua. Menginspirasi omongan gue ya. Enggak. Gua ngerasa kayak apa ya? Bisa nggak sih sebuah film itu nggak terlalu mendramatisir atau mengimajinasikan kayak adegan rukiahnya itu? Bisa nggak sih nggak usah terbang-terbang gitu? Karena itu kayak di apa ya? Dengan kenyataannya itu jarang sekali gue melihat ada adegan-adegan orang kesurupan tuh sampai terbang-terbang. Kalau jarang berarti ada. Nggak tahu ya, setahu gue sih setahu gue jarang banget. Gue dulu pernah ngobatin orang kayak itu nggak segitunya sih. Ya maksudnya ya bisa ya memang dramatis ya film ya. Cuman kayak jadi nanti kalau kita bikin film kayaknya nggak perlu kan ya yang sampai terbang-terbangan kan ya. Ya, tergantung, kalau Superman perlu. Iya. Kalau filmnya Superman perlu. Iya, maksudnya kayak terus ini lagi ada ketidaklogisan lagi, misalkan ini ayat-ayat dibacakan apa itu kayak Dasim itu kayak kebang banget sama ayat-ayat gitu. Iya. Iya, gitu kan, padahal kalau memang ayatnya itu gak mempan ya nggak usah dibacakan. Itu seakan-akan ngasih gambaran ke masyarakat itu kalau misalkan ayat itu nggak begitu ngena ke jin gitu kan. Ya. Kan harus kita ngasih edukasi kan. Dari kecil kan. Kalau gitu. ayat tuh gue punya pandangan sendiri tuh. Apa? Kenapa? Oke. Jadi pas si karakter pertama si tokoh utama ini ngebaca ayat, mungkin pengaruh ke keimanan, pengaruh ke kepercayaan, pengaruh tingkatannya gitu. Karena pas kiainya baca kan lumayan pengaruh tuh. Jinnya langsung hilang yang pas di perpustakaan. Terus nah kayaknya walaupun ini mungkin jadi edukasi juga buat masyarakat. Oke. Kan banyak nih masyarakat yang akhirnya wah ada amalan ini dibaca, amalan ini dibaca. Itu kan harusnya kan Tentu mempan gitu. iya, itu kan harusnya ada ijazahnya, harus ada belajarnya gitu. Berarti nggak mempan berarti ya, belum tentu. Itu modelnya jadi ayat itu kayak senjata. Semua orang bisa megang pisau, tapi teknik menggunakan pisaunya itu yang Keren nih. iya kan. Sebenarnya Sadis. ayatnya itu baik, cuman karena mungkin tidak kepercayaan. Iya, karena kurang kepercayaannya, kurang ilmunya, kurang mungkin ada teknik-teknik tersendiri gitu. Nah, yang akhirnya si Sarma juga bilang kan, aku nggak sanggup nih kalau sendirian, harus ada Pak Kiai. Nah, itu kan kalimat mengkonfirmasi kalau sebenarnya mungkin setiap orang tuh bisa membaca ayat itu. Ya model sama kayak ruqyah lah. Kan di Quran tuh ayat ruqyah jelas. Tapi kan nggak semua orang bisa menggunakan ayat itu kan. Harus ada ahlinya dulu. Minimal kalau pengen pakai ayat itu belajar sama ahlinya dulu. Ya. Nah, itu kayaknya edukasi tersendiri tuh buat orang-orang nggak menyalahgunakan ayat nantinya. Karena kan film ini sebenarnya menyalahgunakan isi kitab itu kan. Yang akhirnya kayaknya itu akhirnya ada menyalahgunakannya itu. Nah, kalau untuk acting ya, ntar dulu tangan lu ngapain, kan gue acting belum. Ini kayaknya porsi gue lebih banyak nih. Kayaknya sejam nih. Iya, ya karena udah lama nggak ngobrol jadi isi kepala gue kayak pengen ngomong mulu jadinya. Nah, Kita nonton enak. nonton lagi apa nih? Nah, kayaknya kalau dari segi acting yang bikin gue salut banget itu si Oh, yang nenek-nenek itu. Iya. Yang membantu. yang ART-nya itu gue respect. Iya, Sumi. ketakutannya dia Dapat ya? dapat, terus patuhnya dia, terus kayak nggak percaya tapi percaya gitu. Gimana sih menjelaskan lu nggak percaya sama apa yang dialamin sama tokoh utama karena lu udah tinggal bertahun-tahun di rumah itu aman. Nah pas si tokoh utama datang kan banyak keanehan-keanehan yang awalnya itu cuma dialamin sama tokoh utama. Kan si bibinya kayak gue berpuluh-puluh tahun di sini nggak apa-apa, tapi pas si tokoh utama ini cerita ini begini, ekspresi nggak percaya tapi percaya itu kan kayaknya nggak semua ya, kayaknya skill ya karena udah
udah legend lah jatuhnya. Ya emang Bung Yo legend. Iya, dan itu sih yang gue suka, gue bisa nangkep kayak keren nih. Apalagi yang pas di inian terminal, ketakutannya dia tuh yang kayak, Dapat. ya kan, Nah, itu salah satu adegan yang bagus sih. Iya. Scene yang oke sih. perasaan dia ngerasa diikutin, perasaan dia merinding, perasaan dia itu keren sih. Nah buat gue, ya beliau lah yang dapat man of the match ya. Nyawanya. Iya, yang bikin cerita itu tetap asik dilihat tuh. Selebihnya ya actingnya udah keren-keren juga, cuman kalau dibandingin sama beliau, kerenan beliau. Apalagi pas beliau udah jadi hantu. Beuh. Mendingan hantunya dia berarti ya. Iya lebih serem. Lebih sereman dia daripada Dasimnya. Iya, gue lebih takut pas dia jadi hantu. Ya ada penyok-penyoknya gitu ya. Itu sih dari gue. Kalau gua lebih ke merhatiin Adinda Thomas. Karakter Adinda Thomas ini kan disebutin bahwa dia tuh adalah alumni pesantren yang keluar dari apa ya, gambaran umum lah. Maksudnya mungkin kalau seandainya kan alumni pesantren harus berhijab atau kayak gimana. Nah di film itu tuh Adinda Thomas berhasil memerankan alumni yang mungkin dalam tanda kutip rebel gitu kali ya. Maksudnya dia nggak berkerudung, terus ternyata di endingnya ada sesuatu yang mungkin mind blowing gitu. Wow, ternyata dia titik-titik yang kalau penasaran kalian bisa nonton aja. Yang pasti intinya dia tuh berhasil memerankan karakter alumni pesantren yang gagal gitu. Yang memang alumni pesantren harusnya baik, berkerudung, terus memang bersolehah gitu. Tapi dia benar-benar ngasih tahu bahwa nggak semua alumni pesantren itu berhasil gitu. Jadi ada yang memang yang ya gak berhasil gitu. Nah terus ya itu aja sih, Adinda Thomasnya memang berhasil memeran karakter alumni pesantren alumni pesantren yang nggak berhasil. Apa gini? Rating. Sebagai penutup rating. Buat gue untuk film dengan drama konflik yang sebanyak itu, ya untuk pengenalan buat orang yang pengen berumah tangga kayaknya penting. Supaya tahu berumah tangga tuh ya konfliknya begitu gitu. Enggak, ya mungkin ada beberapa yang terlalu dibuat-buat, tapi kayaknya kalau gue baca Twitter kayaknya ada deh yang kayak gitu. Ya? Istri marah-marah ke kantornya suami. Tapi tadi kan emang berdasarkan kisah nyata gak sih? Iya, makanya kayak Kejadian nyata atau apa tadi? Berdasarkan kisah. Nah, iya. Berdasarkan kisah nyata. Nah iya kayaknya Ya, gitu kan. iya kayaknya itu konflik yang buat orang yang pengen nikah kayaknya bukan perlu tapi harus nonton. Dan dalam berumah tangga ya begitu konfliknya. Dan buat yang udah berumah tangga mungkin bakal banyak yang relate. Enggak semua konfliknya, tapi kayak gue pernah nih bini gue kayak gini nih, gue pernah nih sama suami gue kayak gini nih. Pasti ada 1-2 konflik tuh yang kita tuh relate. Dan yang bukan berarti karena kita relate sama konflik terus ngerasa wah jangan-jangan selama ini jin dasim nih, ya enggak juga. Maksudnya jangan self apa namanya? Iya, jangan self proclaim juga gitu. Maksudnya ya perlu dilihat juga nih konfliknya karena apa gitu. Karena ya bisa jadi karena kesalahan salah satu pihak ya kan. Enggak semuanya dikit-dikit jin. Iya, gitu ya. jangan semua dikit-dikit jin juga gitu. Tapi perlu dipelajari itu konfliknya dan cara menyelesaikan konfliknya dengan beberapa dialog yang diulang-ulang tuh kayak suami istri tuh harusnya berkomunikasi. Dari mertuanya ngomong gitu, Pak Kiainya ngomong gitu. Nah buat gue itu kayak nasihat yang ya emang itu mungkin orang dengernya kayak klise, bini gue susah diajak ngobrol, suami gue susah diajak ngobrol. Ya klise emang, cuman ya itu jalan keluarnya gitu. Kesalahpahaman bakal terus ada karena kita asik di kepala masing-masing. Kan teorinya asumsi yang nggak dikonfirmasi itu akan menjadi fantasi. Keras. Iya kan? Jadi si suami mikir yang gimana-gimana karena nggak obrolin ke istrinya, akhirnya dia berfantasi, wah istri gue selingkuh nih. Dan begitu juga si tokoh utama perempuannya kan, karena nggak ngomong ke suaminya, wah suami gue selingkuh nih. Padahal si suaminya lagi meniti karir, si istrinya juga pengen punya usaha rumahan. Nah itu kan ya sama-sama berjuang untuk keluarga sebenarnya. Cuman ya karena ada ketambahan jin dasimit, ya konfliknya jadi makin gede lagi gitu. Jadi rating gue 8 sih. Buat orang yang pengen nikah perlu nonton ini. Buat orang yang udah nikah juga perlu nonton ini supaya ada gambaran. Ya komunikasi itu penting sih. Kalau menurut gua karena film ini berjudul Dasim, tapi menurut gua ceritanya belum mengeksplorasi tentang Dasim itu sendiri. Jadi yang lebih cerita tentang keluarga, tentang
konflik ya memang penting itu, tetapi eksplor terhadap Dasim yang merupakan judul utama dari film ini sih itu penting juga. Jadi rating dari gua 6. Menurut lo bro? Kalau dari gua 5,5. Karena gua bener-bener capek di awal. Jadi kayak penceritaannya tuh memang untuk mengenalkan bahwa Dasim ini adalah jin yang merusak rumah tangga gitu, jin yang merusak hubungan suami istri itu berhasil. Cuma maksudnya porsi Dasim sendiri jadi berkurang gitu karena nggak banyak dikenalin di awal. Mungkin kalau boleh saran gitu ya, jadi Dasim ini harus banyak diceritain di awal. Habis itu baru dah tuh konfliknya tuh ngerusak konfliknya. Ini kan konflik dulu terus datang si Teh Diahnya itu yang ngerusak rumah tangganya, yang ternyata itu Dasimnya yang nggak apa-apa. Kalau ada yang pengen lengkapnya nonton aja gitu. Udah kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalau dari gue 5,5 serius. Soalnya gue terlalu capek gitu dari awal tuh kayak pace-nya lambat banget. Monggo. Ya udah sih paling itu review ngasal dari kita dan sekaligus jadi review perdana setelah vakum beberapa bulan ini. Dan ya buat kalian yang sesekali kayaknya nggak ada yang penasaran sih ya. Ya buat teman-teman yang selama ini support mau nonton walaupun mungkin ada. Atau kita berharap ada. Anggap nggak ada. Anggaplah ada. Nah, ya kedepannya kita bakalan punya kayak playlist sendiri lah gitu. Ya. Soalnya kan kita kan masih di antara kita bertiga, bukan di antara sih. Anjing salah mulu gue ngomong bangke. Ya di kita bertiga kan masih memantaskan diri untuk jadi suami, memantaskan diri untuk jadi bapak. Kok jadi jadi suami bapak? Iya. Maksudnya Kita lagi ngomongin sidang TPU, kenapa? Bukan. Jadi ini kalau nanti kita tiba-tiba enggak ngetek bertiga kayak gini, ya harap maklum aja karena masing-masing punya kesibukan. Ya kayak Alvin dengan dunia kameramennya, Boges dengan anak buahnya yang 12 itu. Anak buah Hawariun. Iya kan, jadi nanti kedepannya kita bakalan review film masing-masing. Dan kalau ada waktu senggang baru kita nongkrong lagi dan review bareng lagi kayak gini. Buat kalian yang punya kritik dan saran coba kirim ke media sosial kita apa? @sindiartpu. Ada underscore nggak? Nggak tahu lupa gua. Anjir sampai lupa. Ya pokoknya gitulah. Setiap ada kritik dan saran tulis aja biar kita juga tahu apa yang harus diperbaiki. Walaupun kita sebenarnya sadar apa yang harus diperbaiki, tapi tulis aja lah. Terakhir kata-kata dari lu guys. Gak usah tonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.